Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran komputasi matematik. Kali ini kita akan bahas tentang perulangan. Loop di dalam Python. Nanti materinya bisa kalian akses di website ini ya, yang selengkapnya. Jadi di sini disertai contoh-contohnya. Saya sudah screenshot dari setiap contoh-contohnya, nanti saya jelaskan di sini. Nanti kalian bisa praktekkan, nanti di akhir pembahasan ini kita akan ada latihan, 3 latihan ya, nanti kita akan bahas bersama. Baik, perintah dasar loop di Python itu ada 2 ya. Yang pertama adalah menggunakan while, yang satu lagi adalah menggunakan for. Jadi cuman simple ya, cuman ada 2, while dan for. Ini bisa pilih salah satu yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa sih while loop itu atau perulangan dengan menggunakan while. Nah, di sini dengan menggunakan while loop kita dapat mengeksekusi dari himpunan pernyataan yang selama kondisinya adalah true atau benar. Nah, di sini contohnya ya. Ini akan mencetak nilai i selama i itu adalah kurang dari 6. I di sini didefinisikan i sama dengan 1, kemudian ketika i-nya kurang dari 6, jadi tidak pernah menghasilkan 6 ya, kecuali di sininya kurang dari sama dengan 6. Nah, nanti di sini cetak nilai i. Nah, untuk perintah while ini perlu untuk increment-nya. Nah, di sini i-nya itu plus tambah 1, artinya i-nya sama dengan i tambah 1. Ditambah 1 terus, jadi pertama i-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu ya. Kemudian ada break statement. Dengan menggunakan break statement, kita dapat menghentikan loop walaupun kondisinya adalah true. Maksudnya saat kondisinya true, itu akan dihentikan. Jadi pada saat true-nya si yang atas ya, ini kan 3 ini kan masih dikurang dari 6. Nah, tapi kita bisa menghentikan pada saat 3, maka kita bisa hentikan loop-nya. Di sini ada perintah break ya. Jadi break statement ini digunakan untuk menghentikan sebuah looping kalau misalkan loopingnya itu ada kondisi tertentu, walaupun masih looping kita bisa break. Implementasinya ini bisa digunakan untuk metode numerik ya, terutama untuk pencarian akar. Nanti kita akan bahas setelah ada bahasan tentang fungsi. Nah, kemudian ada continue statement. Di sini dengan menggunakan statement continue kita dapat berhenti di iterasi yang kita tuju, dan kita bisa juga melanjutkan untuk iterasi selanjutnya. Nah, ini contohnya ya. Dia akan continue jika i-nya sama dengan 3. Nah, ini. Jadi kalau misalkan ada break tapi dia tetap ada continue. Jadi ada break, ada continue. Tapi perintah continue ini jarang digunakan ya. Jarang digunakan dalam pemrograman. Kemudian ada perintah else. Di sini dengan else statement kita dapat menjalankan blok dari kode ketika kondisinya tidak lagi true ya. Nah, di sini kalau misalkan di sini perintahnya itu kan saat while i kurang dari 6, maka dia kerjakan i. Dia akan menampilkan 1 sampai 5. Nah, kemudian setelah selesai nanti akan tampilkan else print i is no longer less than 6 gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi yang kedua adalah perintah for ya. Python for loop. Nah, for loop is used for iterating over the sequence. Jadi loop itu digunakan untuk mengiterasi sebuah list ya, atau tuple, atau dictionary, atau himpunan, atau string. Jadi misalkan ada tulisan saya. Nah, ini bisa
ditampilkan S, A, Y, A. Nah, seperti itu. Atau di loop ini kita bisa menampilkan sebuah himpunan. Himpunan apa? Misalkan himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah komputasi matematik. Misalkan si Ade, si Budi gitu ya, si Cica. Nah, itu nanti akan ditampilkan menggunakan for satu demi satu. Jadi for in rank nama kelasnya apa gitu ya. Ini lebih sedikit codingnya ya dibanding dengan while tadi gitu ya. Dengan for loop kita dapat mengeksekusi himpunan perintah ya. Kemudian ini juga lebih mudah untuk mengekstraksi list, tuple, set dan lainnya. Nah, ini contoh penggunaan dari for. Jadi contohnya misalkan di sini ada himpunan buah-buahan. Kita mau menampilkan himpunan buah-buahan ini. Jadi si buah-buahannya itu dikategorikan di sini fruit ya, sama dengan di sini kita tuliskan nama-nama buahnya. Di sini ada apel, di sini ada banana, ada cherry. Kemudian for X in fruit. Nah, tampilkan X ini. Nanti akan menampilkannya apel, banana, dan cherry. Nah, begitu pula kalau misalkan nanti ya di pengerjaan untuk menampilkan nama mahasiswa, maka mahasiswanya ditulis dulu di sini semua. Kemudian misalkan kelas ya, kelas sama dengan ini nama-nama mahasiswanya. Kemudian for X in kelas, print X. Nanti akan nampilkan nama-namanya. Kemudian looping melalui string. Nah, di sini ya contohnya ya. Jadi string ya, kayak banana ini kan sebuah string, itu bisa ditampilkan. Nah, di sini nanti akan ditampilkan per karakter. Jadi for X in banana, kemudian print X. Nah, atau misalkan si banana ini kita simpankan dalam sebuah variabel, misalkan pisang sama dengan banana. Nah, for X in pisang, print X. Nanti akan tampilkan B, A, N, A, N, A. Kemudian ada break statement. Dengan menggunakan break statement kita dapat menghentikan loop sebelum loop itu harusnya selesai. Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini pengen menampilkan ada fruit ya. Fruit isinya ada 3, apel, banana, sama cherry. Tapi kita break pada saat menampilkan banana, kita akan break. Maka hasilnya hanya apel. Kemudian rank function. Nah, rank function di sini itu sama aja kalau misalkan di pemrograman lain ya, kayak misalkan C, PHP itu tulisannya misalkan for I sama dengan 1 to misalkan 6. Nah, tapi kalau misalkan menggunakan Python itu perintahnya seperti ini. For X in rank 6. Nah, artinya dia akan menghitung dari starting from 0 by default-nya. Jadi default-nya dia akan dari 0 kemudian increment by 1. Jadi dia default-nya mulainya dari 0 kemudian nambahnya 1 di sini ya. For X in rank 6. Nanti dia akan nampilkan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi 6-nya enggak ya. Di sini ya ada catatannya, note that rank 6 is not value of 0 to 6 but the value dari 0 to 5. Jadi kalau misalkan rank 6 itu berarti nyampenya 5. Kalau misalkan 6 berarti nyampenya 5. Kalau misalkan 10 berarti nyampenya 9. Tapi dari mulainya dari 0. Jumlahnya tetap 10. Karena mulainya dari 0 maka di ujungnya itu kurang dari 1 juga. Gitu. Selanjutnya, the rank function default to 0 as starting value. Nah, di sini ya, tadi ya kita udah jelaskan. Tapi kita juga bisa mulainya dari yang lain. Misalkan dari 2 di sini ya. Maka di sini for X in rank 2 sampai 6, maka tampilkan X. Nanti hasilnya 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalkan nggak diisi, itu artinya 0. Tapi kalau misalkan diisi, ya berarti
awalnya dari isiannya. Kemudian di sini ada ininya ya, increment with 3. Jadi di sini kita mau menampilkan dari 2 sampai 30, tapi nambahnya itu 3. Defaultnya adalah 1. Jadi kalau misalkan kita menampilkan 2 sampai 30, maka pertamanya itu dia 2 ya. 2 kemudian ditambah 3 ya, 2 tambah 3 terus tambah 3 lagi terus ke belakang. Nanti kita coba ya hasilnya seperti apa. Kemudian ada else loop. Nah, ini sama aja ya, ini sama aja dengan yang else-nya di while. Ini jarang digunakan ya. Ini jarang digunakan dalam pemrograman, tapi hanya sekedar tahu aja. Jadi kalau misalkan ada perintah for, itu juga bisa ada else-nya. While juga ada else-nya. Di pemrograman lain itu tidak seperti itu. Ini sepertinya hanya di Python ya, yang modelnya seperti ini. Kemudian ada nested loop ya. Nah, nested loop tuh loop bersarang. Jadi misalkan di sini ada adjektifnya red, big, tasty. Kemudian ada fruit, apple, banana, cherry. Nah, di sini for x in adjective, for x in fruit, tampilkan x, y. Nanti dia akan ada pasangan berurutnya. Kemudian ada past statement. Nah, past statement ini sebenarnya kita pengen buat loop ya, tapi belum punya konten untuk ditampilkan di sini. Maka kita supaya kalau misalkan ditulis for x in ini, terus nggak ada pasnya, itu akan error karena for-nya for apa gitu kan. Nah, jadi pas ini digunakan kalau kita sudah punya perintah for tapi nggak tahu kita mau nulis apa, maka kita tuliskan pas di sini ya. Oke. Nah, ini ada latihannya. Jadi misalkan ada latihannya yang nomor 1 itu adalah tampilkan tahun kabisat dari 1990 sampai 2022 menggunakan while. Nah, tahun kabisat itu adalah tahun yang dapat dibagi 4 ya. Sekarang yang kedua soalnya adalah tampilkan bilangan genap dari 1 sampai 100 menggunakan for. Nah, sekarang bilangan genap berarti dia harus habis dibagi 2. Jadi soal yang pertama adalah bilangan yang habis dibagi 4 tapi menggunakan while. Soal yang kedua adalah tampilkan bilangan genap dari 1 sampai 100 menggunakan for. Nah, ini berarti habis dibagi 2 ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tampilkan nama-nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah komputasi matematik. Oke, silakan bisa menggunakan for ya, yang ini ya, yang nomor 3. Nah, sekarang jawabannya. Jawabannya seperti biasa. Kita buka dulu ini ya. Kita buka dulu Google Colab-nya dan jangan lupa nih, kemarin saya tidak mencontohkan, jadi ada beberapa yang tidak menuliskan judulnya. Nah, judulnya kita tulis di sini ya. Perulangan. Oke. Nah, tujuannya adalah supaya pada saat kita buka lagi, ini ada disimpan di dalam Google Drive-nya kalian. Kalau misalkan dibuka lagi, kalau udah ada namanya, kan lebih enak. Kalau misalkan namanya Untitled 1, Untitled 2, nah itu kita nggak tahu, kita lagi buat program apa. Nah, sekarang kita coba ya soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah menampilkan bilangan menampilkan tahun kabisat dari 1990 sampai 2022. Oke. Nah, berarti di sini menggunakan while. Nah, sekarang berarti di sini kan kita harus definisikan dulu I-nya sama dengan berapa? Berarti I-nya 1990. Kemudian supaya ada judulnya kita tulis dari sini. Misalkan print, salah ya, nulisnya P-nya kecil nih. Kasih peringatan nama dia.
print tahun ini ya, copy aja. Nah, ini. Kemudian di sini berarti perintahnya while i kurang dari 2022. Kemudian di sini if i mod 4 sama dengan 0, maka print i. Kemudian di sini ini di bawahnya if ya, sekarang di bawahnya while di sini. I plus sama dengan 1. Nah, dia akan increment kemudian ditambahkan 1. Ya, kita coba dulu, jalan nggak? Oke, nah seperti ini ya. Jadi ini ditampilkan yang habis dibagi 4, dia akan ditampilkan dari 92 sampai 2020. Nah, sekarang ini soal nomor 1 ya. Soal nomor 2, kita mau menampilkan bilangan dari 1 sampai 100, bilangan genap 1 sampai 100. Oke. Jadi di sini kita tulis juga menampilkan bilangan genap 1 sampai 100. Misalkan seperti itu. Sampai 100. Nah, sekarang menggunakan for ya. Menggunakan for, berarti di sini for x, nggak mesti x ya, boleh i, boleh apa aja, bebas ya. In rank, for x in rank. Nah, di sini mulainya dari 1, kemudian sampai 100. Nah, berarti 100-nya tuh nggak ikut. Kalau misalkan 100-nya ikut, di sininya 101. Gitu ya. Oke, misalkan 101. Di sini berarti dia nanti 100-nya akan ikut ya. Di sini kemudian if x mod 2 sama dengan 0, maka print x. Oke, seperti ini ya. Nah, ini ya skripnya. Kita jalankan, shift enter. Nah, ini hasilnya. Hasilnya adalah 2 terus sampai 100. Kalau misalkan di sininya sampai 100 ya, maka di sininya sampai 98. 100-nya nggak ikut karena 100-nya angka terakhir itu tidak diikutkan ya. Kalau misalkan di sini bilangan genapnya dari mulai 50, berarti di sini i-nya jadikan 50 ya. Nah, seperti itu. Itu untuk menjawab soal nomor 2. Nah, sekarang soal nomor 3. Soal nomor 3 seperti apa? Soal nomor 3 berarti kita buat dulu kelasnya. Misalkan sini ya, menampilkan nama mahasiswa. Oke, di sini berarti kita buat dulu kelasnya sama dengan apa nih? Kelasnya. Jadi kelasnya tadi itu dia apa tadi? Ini ya, ranknya seperti ini ya. Jadi buat dulu kelasnya seperti ini. Kelas sama dengan misalkan Andi, Budi, Hama, Cica. Oke. For x in rank kelas ini print x. Nah, seperti ini. It's error.
Oh iya, ini bukan integer ya. Jadi ini adalah bukan integer. Jadi di sini adalah dalam kelas tadi ya. Jadi kelas ini di dalam ini. Jadi hasilnya seperti ini. Tuh ya. Oke. Jadi ada 3 soal ya. Nanti kedepannya kita akan coba dengan menggunakan metode numerik ini, kita akan menghitung mencari nilai akar ya, dengan menggunakan ada 4 metode. Nanti ya kita akan bahas satu persatu metodenya, tapi inti yang paling digunakannya adalah menggunakan for dan if nantinya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan materi tentang for ya, materi tentang for di dalam loop. Semoga bisa dipelajari. Nanti kita akan lanjutkan materi selanjutnya di pembelajaran komputasi matematik ini ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.